ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narima najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki tesih jam 11 malam, tesih semangat nggih. Tapi lek kula rungokne cara jawab salami jenengan dalu niki kok koyok-koyoke pun jam 3:30. Dijawab sing semangat, kula dongakno sing jawab salame banter dhewe sing gadah utang enggal-enggal kesaur. Sing jawab salami banter dhewe sing dereng gadah jodoh muga-muga enggal pikantuk jodoh. Sing sampun gadah jodoh jawab salami semangat kula dongakno muga-muga maksud kula tambah istiqomah, keluargane tambah sakinah, mawaddah, rahmah, rezekine tambah omah, tambah sepeda, tambah mama. Sinten wau sing kebelanjur omong amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampun sami semangat jawab salame. Niki berarti sing rawuh rata-rata utange akeh niki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi amantu billah tawakkaltu ala Allah. Masya Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para habaib, para kiai, sedaya para alim ulama ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus ingkang kawula mulyakaken ibunda kami tercinta Ibu Nyai Zakiyah Miskiyah Imam Yahya Usman Al-Ishaqi. Mugi-mugi beliau pinaringan sehat umur panjang, amin. Dumateng panjenenganipun Akhinal Karim Ibnul Karim Romo Kiai Haji Turmudi Ahmad, mugi-mugi beliau pinaringan sehat walafiat, dipun paringi gampil sedaya urusan. Wonten ngersanipun Gus Sofi, nggih ta? Wonten ngersanipun Gus Chandra, wonten Gus Camat, Pak Lurah nggih rawuh sedaya kemawon. Gus Damzun, sinten malih? Gus Misbah, Gus Payit. Gus Parit nembe rawuh niki wau. Gus Rifin, Gus Soleh, sedaya para gawagis, para ning nang ning, para hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Sepindah saya ucapkan selamat dan sukses
kepada segenap pendukung Argentina. Dan acara malam hari ini luar biasa. Selain tasyakuran hari milad yang keempat untuk Majelis Zikir dan Ta'lim BSI Baba Samudra Indonesia, juga mensyukuri akan kemenangan Argentina. Nah, pagi-pagi terus kemudian saya ke Bangkalan. Jam 8 saya ke Bangkalan. Saya sudah bilang kepada ketua panitianya, Pak, saya kalau bisa nggak usahlah ke Bangkalan. Saya mau langsung ke Pekalongan saja. Saya sudah memendam rasa kangen yang luar biasa kepada sekretaris saya. Memang tadi sudah dibuka rahasia saya. Dulu memang beliau selalu menulis tembelan kitab-kitab saya yang belum tertulis ditempel oleh beliau. Karena memang tulisannya bagus. Biasanya kalau orang yang tulisannya bagus itu insya Allah hatinya juga bagus. Makanya kalau mau minta tembelan itu carilah orang yang tulisannya bagus. Pasti dia akan menerima segala pertolongan dan pasti akan dibantu. Ya, beliau ini adalah sosok orang yang selalu membantu. Ini pengalaman saya pribadi, silahkan kalau mau dipraktekkan segala masalah apa saja, silahkan ke Pak Kiai Turmudi Ahmad. Insya Allah beliau hadir mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah. Saya kemudian dilarang untuk tidak menghadiri di acara Bangkalan. Panitianya ngotot, ngeyel, tidak bisa. Pokoknya jenengan harus hadir di Bangkalan Madura. Loh, kenapa saya harus hadir di Bangkalan Madura? Karena tempat ini nanti yang panjenengan akan hadir di sana, panjenengan akan napak tilas. Napak tilas kakek panjenengan Mbah Kiai Usman Al-Ishaqi, karena di situ beliau dulu bertapa, bermujahadah, bertakorub. Ada salah satu tempat yang menjadi tapak tilas daripada perjalanan perjuangan daripada Kiai Muhammad Usman Al-Ishaqi. Kalau jenengan tidak hadir ke sana, jenengan bisa-bisa kualat. Waduh, saya takut baru kali ini ada orang mengundang saya sambil mengancam saya. Baru kali ini ada orang mengundang saya plus nakut-nakutin saya. Biasanya hanya sampai pada ngatur gitu tok. Nanti Gus Reza datang jam sekian, selesai jam sekian, sambutannya ini, nanti bicaranya temanya ini. Tapi kalau yang tadi pagi luar biasa. Selain ngatur tapi juga mengancam. Pokoknya kalau nggak hadir jenengan kualat. Awas. Akhirnya saya hadir di Bangkalan, bertemu dengan saudara-saudara saya, cucu-cucu daripada Kiai Usman, dan juga saya didampingi oleh ibunda saya, Ibu Nyai Zakiyah Usman Al-Ishaqi. Dan setelah acara Bangkalan selesai, saya langsung menuju ke Pekalongan. Begitu saya masuk ke rumahnya Kiai Turmudi Ahmad, Masya Allah, saya langsung melihat fotonya Kiai Muhammad Usman Al-Ishaqi. Luar biasa. Ini tanpa settingan, betul-betul tanpa settingan. Di awal saya di Bangkalan berada di tempat petilasan beliau. Ketika masuk di Pekalongan, saya bertemu dengan para pejuang-pejuang yang meneruskan perjuangan beliau, termasuk Kiai Turmudi Ahmad. Alhamdulillah, luar biasa. Maka dari itu saya sangat bersyukur bisa hadir di majelis ini, bisa bersilaturahmi dengan panjenengan semuanya, dan tentunya bisa bertemu dengan teman-teman saya, saudara-saudara saya, satu angkatan, satu alumni di Pondok Pesantren Lirboyo, angkatan tahun 2022. Ini beliau-beliau yang ada di belakang ini juga menjadi saksi. Kalau dulu itu saya sering ngebon beliau untuk nembel kitab saya. Sampai sekarang tulisan panjenengan masih ada di dalam perpustakaan saya.
Itu loh maksud saya. Kenapa saya kok minta barokah tulisan panjenengan dulu? Karena apa? Agar tulisan panjenengan selalu ada di dalam hati saya, gitu lah. Jadi ini sebenarnya maksud dan tujuan saya. Alhamdulillah tulisannya bagus, suaranya juga bagus. Memang dulu senang berpuisi beliau. Kadang sambil jalan sendiri itu ya puisi sendiri gitu. Deleming. Dan alhamdulillah bakat kendelemingan beliau saat ini bisa menjadikan berkah untuk pondok pesantren Anwarul Bahri, sehingga mencetak kader-kader yang pandai dalam melantunkan puisi, pandai mengarang syair. Subhanallah, ini semuanya adalah barokah kendelemingan beliau ketika beliau ada di pondok pesantren. Memang sukanya bikin puisi, bikin syair, tulisannya juga bagus, suaranya juga bagus, semoga rekeningnya juga bagus. Para rawuh hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah diawali oleh Ustadz Sofi, juga sudah disampaikan oleh Kiai Turmudi. Saya yang terakhir ini bingung mau bilang apa, sudah nggak kebagian tema. Tapi saya nekat, pokoknya saya ngomong apa saja yang kalau toh itu nanti memang dirasa sebagai mauidhah ya monggo, kalau dirasa sebagai obrolan pengantar tidur juga monggo, nggak masalah. Karena Rasulullah itu pernah dawuh begini, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu fama hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaku dzikri. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi. Ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi, ada yang membaca Tirmidzi. Jadi panjenengan bebas memanggil beliau, bisa Kiai Tur, bisa Kiai Tir gitu. Memang ada dua cara membaca Turmudi, itu ada dua. Ada Tirmidzi, ada Turmudi. Ada Sibro Malisi, ada Sibro. Yang penting bisalah selama bukan Sibro Mulusi, nggak boleh. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, di situ dikatakan Rasulullah bersabda, ketika kalian berjalan dan melewati taman surganya Allah, maka masuklah di dalamnya dan ramaikanlah taman surganya Allah itu. Para sahabat yang mendengar dawuhnya Rasulullah celingak-celinguk, bingung. Emang surganya Allah sudah buka cabang di dunia? Terus alamat surganya Allah itu di mana? Akhirnya tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fama hiya riyadul jannah? Apa itu yang panjenengan wastani sebagai taman surganya Allah? Di mana tempatnya? Di mana alamatnya? Tunjukkan kepada kami. Dijawab oleh Rasulullah, qala hilaku dzikri. Yang dimaksud dengan taman surganya Allah di dalam hadis itu adalah halakoh-halakoh zikir. Para ulama ahli hadis menafsiri hilaku zikri atau majelis zikir yang dimaksud di dalam hadis tersebut itu ada dua pendapat. Satu mengatakan hilaku zikri ay majalisul halali wal haram, yaitu majelis taklim, majelis pengajian. Yang kedua, hilaku zikri ay majalisu zikri, yaitu majelis zikir. Alhamdulillah, majelis kita namanya Baba Samudra Indonesia, awalnya ada majelis zikir dan taklim. Zikirnya ada, taklimnya juga ada. Di majelis ini tadi juga sudah berzikir. Zikirnya sudah belum? Di majelis ini tadi sholawatan. Sholawatannya sudah belum?
Di majelis ini tadi pengajiannya sudah atau belum? Pengajiannya sudah atau belum? Kalau ada yang bilang sudah gitu, saya pamit malam hari ini. Maka dari itu yakin majelis ini adalah bagian daripada taman surganya Allah. Kenapa saya mengatakan bisa jadi apa yang saya sampaikan ini sebagai cerita pengantar tidur? Nggak ada masalah bila panjenengan ngantuk dalam majelis ini, tidur nggak masalah. Saya akan tetap husnudzon kepada panjenengan, tetap berbaik sangka kepada panjenengan, ingin mengamalkan apa yang didawuhkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, man ahabba ayyaqdiyallahu bihi khairan falyuhsinidzanna 'alal 'abdi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebagusan dari Allah, diparingi nasib sing apik, dipun paringi keluarga sing apik, dipun paringi rejeki sing apik, dipun paringi donyane apik, dipun paringi akhirate apik, bagaimana caranya? Fal yuhsinidzanna 'alal 'abdi. Maka selalu berhusnudzon, berbaik sangka, apik sangkane marang wong liyan. Kalau dia melakukan ini semuanya, selalu mengedepankan husnudzon, maka Allah akan selalu memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Maka walaupun di majelis ini ada yang sampai tertidur, ada yang tekluk, ngantuk, nggak masalah. Enjoy saja. Saya tetap husnudzon kepada kalian. Memang kalau ini sudah dinyatakan sebagai taman surganya Allah, ini menurut penelitian saya, research, orang kalau berada di majelis taklim, zikir, itu berarti dia berada di taman surganya Allah. Betul? Taman surganya Allah itu enak atau enak? Taman surganya Allah itu nikmat atau nuwikmat? Angine silir-silir, nggih napa nggih? Angine sumilir, nggih napa nggih? Kalau anginnya sumilir semacam ini, biasanya yang hadir itu apa? Cocok. Maka ketika orang berada di taman surganya Allah yang berupa majelis zikir, majelis pengajian, menurut penelitian yang saya lakukan, Allah pasti akan memberikan cobaan 5 perkara. Catat, ini insya Allah akan keluar dalam ujian seleksi CPNS. Apa 5 perkara tersebut? Yang pertama, geringgingan, semutan. Betul? Saya melihat ibu-ibu yang sebelah tengah ini sudah melakukan selonjor tekuk 37 kali. Selama Kiai Turmudi tadi paring dawuh, saya perhatikan yang sebelah sana ada yang sudah selonjor tekuk, saya hitung sampai 37 kali. Padahal saya hitung menitnya, Kiai Turmudi tadi berbicara hanya 37 menit. Berarti setiap menit beliau menelonjorkan kakinya dan menekuk kakinya. Tepuk tangan. Ini tepuk tangan nih. Cobaan yang kedua, orang kalau berada di dalam majelis yang nikmat pasti boyoen, bangkeane tiung kaangke. Alhamdulillah, bapak-bapak tadi juga saya ada menyaksikan di antara panjenengan yang sudah ngongkek bangkean ini ada 27 orang. Masya Allah, tolong digenapkan jadi 30, kurang 3, insya Allah dapat gelas. Alhamdulillah. Yang ketiga, cobaan yang ketiga adalah mata berubah menjadi 5 watt. Betul? Yang keempat, pasti sudah ada yang tidur. Sampun apa dereng? Sing turu ngacung.
Dereng wonten nggih? Alhamdulillah. Yang kelima, pasti ada yang ngomong sakarepe dhewe sing ngaji gak dirungokno. Nggih napa nggih? Alhamdulillah. Khusus majelis ini saya tambahkan satu. Lah wong nglakoni 5 perkara kok ya sik tega-tegane ngomong alhamdulillah. Shallu ala Muhammad. Jadi walaupun toh panjenengan mengatakan apa yang saya sampaikan ini sebagai cerita pengantar tidur, panjenengan mau tidur, monggo kawula sumanggaaken. Saya pernah bilang semacam ini kepada salah satu jamaah pengajian. Dia, ibu-ibu itu ngira kalau apa yang saya sampaikan ini serius. Padahal yang saya sampaikan ini ya serius. Keesokan harinya dia berangkat pengajian, itu dia bawa bantal dan guling. Ketika dia berangkat pengajian, tetangganya lihat, "Yu, arepe menyang mendi ngaji capopo nggawa bantal karo guling. Awakmu wingi gak melok ngaji nanggone kesesi. Ono sing ngaji, wih wonge unyu-unyu." Wange ngomong, "Lek pas nanggone pengajian kuwi nanggone taman surgane Allah, mangkane dipenakno pisan." Dipenakno pisan. Akhirnya tetangganya ini terprovokasi, Pak Chandra. Dia nggak mau kalah. Dia juga ikut berangkat ke majelis pengajian bawa spring bed. Jadi santai saja. Ketika di majelis pengajian semacam ini, kita harus enjoy. Kita harus senang, kita harus bahagia. Bukankah di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan dari Allah dan juga dengan rahmatnya Allah, berbahagialah. Ada 2 perkara yang mengharuskan kita ini bahagia. Yang pertama adalah fadlullah. Menurut para ulama ahli tafsir, yang dimaksud dengan fadlullah itu adalah ilmu dari Allah. Alhamdulillah kita mengaji ini nanti mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Sehingga ketika pengajian harus bahagia. Ketika pengajian harus ikhlas. Ketika pengajian harus bersyukur. Makanya panjenengan ada di dalam majelis ini harus syukur. Walaupun toh ini nanti direncanakan majelis ini akan bubar jam 5 pagi dini hari, panjenengan harus tetap bersyukur. Walaupun toh saya setengah jam lagi mau pamit, panjenengan lanjutkan. Insya Allah yang hadir di majelis ini syukur kepada Allah. Insya Allah yang hadir di majelis ini pasti ikhlas karena Allah. Karena apa? Menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apa dawuh beliau? Innallaha la yu'ti 'abdahu ilman illa wa huwa syakirun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan ilmu yang manfaat kepada hamba-hambanya. Dieling-eling. Sampean ono nanggone majelis pengajian mulih gak nggawa apa-apa. Kecuali siapa? Kecuali orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang hadir di majelis pengajian ikhlas karena Allah. Ini insya Allah dia pulang tidak hanya membawa berkat, tapi juga membawa ilmu yang manfaat. Panjenengan berkatnya sudah atau belum? Sudah atau belum? Saya belum, dari tadi ya nggak diapa-apain sama beliau. Rapopo konco dewe, tak diskon sampean. Jadi harus ikhlas, harus syukur. Yang kedua, wabirahmatihi. Menurut para ulama ahli tafsir, yang dimaksud dengan rahmatnya Allah itu adalah wujudu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujudnya Rasulullah. Kita dijadikan oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah. Ini adalah nikmat yang agung, nikmat yang besar. Bahkan kita ini menjadi umatnya Rasulullah
tanpa harus bertele-tele bikin proposal, bikin surat permohonan. Bayangkan, umat-umat sebelum umatnya Rasulullah, bahkan nabi-nabi sebelum Rasulullah, itu sampai memohon kepada Allah agar dijadikan umatnya Rasulullah, memohon kepada Allah agar dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Musa alaihi salam itu seakan-akan ingin menjadi umatnya Rasulullah. Apa jawab Allah? Ya Musa, kan sing teko kowe dhisik. Kanjeng Nabi kan keri-keri. Yo saiki apa sing mbok lakoni yo lakonono. Saiki apa sing dadi kewajibanmu yo lakonono. Kuwi Kanjeng Nabi Muhammad engko keri-keri. Alhamdulillah kita ini tanpa proposal untuk jadi umatnya Rasulullah tanpa ada surat permohonan. Nggih napa nggih? Kalau toh memang mau masuk gampang, tinggal 2 syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selesai. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Maka wujudnya Rasulullah ini adalah rahmat untuk kita. Dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka dari itu saya tidak mau di majelis ini ada yang cemberut, ada yang merengut. Mohon semuanya bahagia, mohon semuanya harus gembira. Sepakat? Alhamdulillah. Gak boleh merengut. Siapa yang teringat dengan hutang-hutangnya, ya, hilangkan itu yang namanya sedih. Buang itu hutang-hutang kalian, tinggal dibayar gitu saja. Panjenengan kalau ingat dengan istri kalian, buang itu jengkelnya. Ibu-ibu teringat dengan suaminya yang galak, buang. Bukan, jangan suaminya galaknya dibuang. Pokoknya yang hadir di sini harus bahagia, harus gembira. Alhamdulillah. Para rawuh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, masya Allah. Benar apa yang disampaikan oleh beliau, man tawaddu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang bertawadhu pasti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya juga nggak nyangka beliau punya majelis sebesar ini. Kiai Turmudi, beliau dulu pengikutnya itu hanya 1-2 saja. Ketika di pondok kemana-mana sendirian, tidur sendiri, nyuci sendiri, mandi juga sendiri. Rambut jaji. Dulu saya bilangnya itu dulu kelemar. Ya Allah, kalau teringat, kalau tidur yang geletak kadang ya diserambi masjid. Insya Allah. Dengan ketawaduan yang beliau lakukan ketika menimba ilmu di pondok pesantren, alhamdulillah barokahnya luar biasa. Bisa kita saksikan saat ini. Masjidnya berkah, pondoknya berkah, santri ini berkah, jamaah berkah, dunia akhirat insya Allah berkah. Ini barokah tirakat. Makanya segala sesuatu kalau ditirakati, insya Allah luweh aji tinimbang sesuatu yang tidak pernah ditirakati. Jenengan ngelampai perkara yang ditirakati, hasilnya pasti lebih top-topan. Seperti Kiai Turmudi ini, top-topan. Wong kok ngene kok dibanding saing, ya mesti ngaji po karaukenan. Niki barokah tirakat. Perkara kalau ditirakati hasilnya itu pasti akan top-topan. Bukti nyata malam hari ini kita saksikan. Makanya sampai dikatakan senandungku hanya untuk cinta, tirakatku
hanya untuk engkau. Tiada dusta, sumpah ku cinta sampai ku menutup. Tangan di atas. Lawang orang yang sono saja cinta itu sampai ditirakati. Jenengan punya hajat duniawiyah nggak ditirakati, malu deh lo. Orang sono saja cinta saja, kekasihnya saja, gendaannya saja sampai ditirakati. Paham gendaan? Sampai ditirakati. Tirakatku hanya untuk engkau. Masalah akhirat, masalah ilmu kok gak ditirakati. Masya Allah, kebangetan. Semuanya butuh pengorbanan. Dalam artian semuanya butuh yang namanya tirakat. Makanya para jomblo-jomblo fisabilillah, ingat, mungkin tembakan-tembakanmu tidak pernah tepat pada sasaran. Kalian mungkin kurang tirakatan. Evaluasi dirilah. Mungkin karena tirakat dia tidak mau mendekat. Insya Allah dengan tirakat dia pasti akan merapat. Nabi Adam alaihi salam itu ketika turun dari surga ke bumi, subhanallah, ada satu riwayat yang mengatakan begini. Nabi Adam itu, Gus Sofi, ketika turun itu kulitnya itu berubah tidak seperti beliau ketika ada di surga. Ketika di surga itu glowing, charming dan bening. Tapi ketika turun ke bumi, meleketek kulitnya. Enggak, saya bilang Nabi Adam pada waktu itu. Jangan baper lah. Terus akhirnya Nabi Adam bilang kepada Allah, ya Allah, kok melekutu? Tolong kembalikan aku untuk charming kembali. Tolong kembalikan aku untuk glowing kembali. Apa? Jawab Allah, Nabi Adam diberi amalan untuk bisa glowing kembali, untuk bisa charming kembali. Panjenengan tepuk tangan ini tahu apa enggak amalannya Nabi Adam? Kok buru-buru? Catat. Ini ijazah dari Allah untuk Nabi Adam agar tambah glowing, tambah charming dan tambah bening. Bu, Nabi Adam diperintah oleh Allah dan itu menjadi syariatnya Nabi Adam, puasa 3 hari di setiap bulan pas pertengahan tanggal 13, 14, 15 yang sampai saat ini di dalam syariatnya Rasulullah puasa itu disunnahkan dan dinamakan dengan puasa Ayyamul Bid, yaitu hari-hari putih. Al-Bid itu artinya adalah putih bid. Kemudian Nabi Adam melakukan amalan tersebut dan alhamdulillah Nabi Adam tambah glowing, Nabi Adam tambah charming dan bersiap untuk bertemu dengan kekasihnya Siti Hawa yang pada waktu itu dipisah oleh Allah. Nabi Adam di Makkah, Siti Hawa ada di India. Bertemulah Nabi Adam. Makanya kalian jomblo-jomblo fisabilillah, tirakato poso ben mbak klekutuk kaya ngono kuwi. Mbok ya sing sregep adus. Ben tambah charming, ben tambah glowing. Nabi Adam aja tirakat, you Nabi bukan. Nggak mau tirakat, pengen dia merapat, mimpi deh lo. Masya Allah. Jadi semuanya itu butuh yang namanya tirakat. Nabi Adam mau ketemu dengan jodohnya itu tirakat. Santri pondok pesantren Bahrul Anwar, Anwarul Bahr, apa ya? Nggih.
harusnya juga kuat tirakat. Karena pendiri pondok pesantren ini, pendiri majelis ini, dulu beliau kuat tirakat. Santrinya harus tirakat. Makanya dengan tirakat beliau, alhamdulillah diberi keberkahan yang luar biasa. Semoga keberkahan ini istiqomah ilal yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Sudah selesai belum? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ngaji. Tadi hanya sekedar prolog saja, muqaddimah saja. Saya memulai tadi dengan kata-kata Bismillahi amantu billah tawakkaltu ala Allah. Saya memulai dengan Bismillah. Saya memulai dengan memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang malam hari ini sejak tadi pagi sampai jam 12 saya tidur ya habis subuh setelah nonton bola. Mungkin hanya 1 jam saya tidur. Setelah itu berangkat menuju ke Bangkalan. Dan sampai saat ini masih megang mic. Sebenarnya saya sudah patut mengatakan kula pun angkat tangan, awake pun ajur-ajuran, kula tak milih pamit, boyok niki pun krasa sakit. Tepuk tangannya nggak ada. Tapi walaupun toh awak pun ajur-ajuran, boyok sampun krasa sakit, Masya Allah, dahsyatnya cinta malam hari ini menambah semangat saya untuk meneruskan apa yang harus saya sampaikan. Luar biasa. Saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngaji serius. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau ngapain saja, untuk mengawali semua aktivitas kita, kita selalu membaca apa? Mau makan, mau minum, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah minum, alhamdulillah. Ingat, di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada 2 lafaz, 2 kata, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dua-duanya adalah Asmaul Husna. Dua-duanya adalah asma'nya Gusti Allah. Tapi perlu diingat, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dua-duanya dari satu suku kata. Aslinya dari satu suku kata, yaitu Rahima, yang artinya adalah kasih sayang. Kasih sayang. Rahima artinya kasih sayang. Kita kalau mau melakukan apa saja, mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, semuanya harus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau kita setiap kali akan melakukan aktivitas itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka sebagai seorang mukmin yang sejati itu harus mendalami Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, yang artinya Allah Maha Kasih Sayang, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Dua-duanya dari Rahimah yang artinya adalah kasih sayang. Dalamilah Bismillahirrahmanirrahim, maka engkau akan selalu memiliki rasa kasih sayang kepada orang lain. Maka ketika ada seseorang mengaku seorang mukmin, seorang muslim, saben dino setiap kali melakukan sesuatu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi dia tidak memiliki rasa kasih sayang, dia bukan penyayang, dia bukan kekasih, saya khawatir dia seorang muslim siluman jadi-jadian. Ini harus kita dalami betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah Rasulullah itu diperintah sebagai rahmat untuk semua? Jadi begini ya ayyuhal jamaah,
Tadi disebutkan, ya Allah, al-jamaah apa tadi? Rahmah. Wal furqah adzabah. Ya. Tapi di dalam satu hadis dikatakan ikhtilafu ummati rahmah. Pertanyaannya, bagaimana menggandengkan dua hadis ini? Satu mengatakan al-jamaah rahmah, persatuan itu adalah rahmah. Wal furqah, furqah itu adalah adzabah. Dalam hadis lain dikatakan ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku itu adalah rahmah. Ini santri atau jamaah majelis zikir dan taklim harus paham ini. Ketika nanti ada orang yang tanya, jenengan bisa menyampaikan. Jadi begini, yang namanya perbedaan di dalam bahasa Arab itu artinya adalah al-ikhtilaf. Tapi tidak semua perbedaan itu harus menjadikan perpecahan. Karena perpecahan di dalam bahasa Arab itu artinya adalah al-furqah awil mufaraqah. Hadis yang tadi disampaikan oleh beliau ini membahas tentang perpecahan. Tapi tidak semua perbedaan itu menimbulkan perpecahan. Pasti berbeda antara perbedaan dengan perpecahan. Makanya di dalam hadis lain di situ dikatakan ikhtilafu ummati rahmah. Karena yang namanya perbedaan itu nggak bisa untuk kita hindari. Yang namanya perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Kita berbeda wajib. Saya kalau sama Kiai Turmudi ini sama, kasihan istri beliau. Nggak bisa membedakan mana Reza, mana Turmudi. Jadi harus berbeda. Kita semuanya berbeda, ini menjadi satu keniscayaan sebagai seorang manusia. Bukankah manusia itu diciptakan dari tanah? Nabi Adam alaihi salam itu diciptakan dari tanah liat. Sepakat? Semuanya mengatakan Nabi Adam diciptakan dari tanah liat. Tapi para ulama berbeda pendapat, Nabi Adam diciptakan dari tanah sebelah mana? Ayo. Ada yang bisa menjawab? Nabi Adam diciptakan dari tanah liat. Betul, semua ulama sepakat itu memang ayat di dalam Al-Quran. Tapi tidak dijelaskan di dalam Al-Quran Nabi Adam diciptakan dari tanah liat sebelah mana. Inilah yang menjadikan para ulama itu berbeda pendapat. Kiai Sofi ataupun yang lain, kalau ada yang bisa menjawab, dari tanah liat mana Nabi Adam itu diciptakan, angkat tangan. Kalau jawabannya benar, saya kasih hadiah. Hadiahnya boleh pulang duluan. Masya Allah. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, di situ dikatakan satu athar yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas. Imam Abdullah ibn Abbas mengatakan begini, Allah menjadikan Nabi Adam dari tanah liat. Allah menjadikan ra'sahu min tinil Ka'bah, min ardil Ka'bah. Allah menjadikan kepalanya Nabi Adam ini dari tanah liat Ka'bah. Wa khalaqa sadrahu min aqtaril ardi, dan menjadikan dadanya Nabi Adam ini dari berbagai macam tanah liat, kolektif tanah liat dikumpulkan jadi satu oleh Allah, kemudian dijadikan sebagai dadanya Nabi Adam. Wa khalaqa batnahu min tinil hindi, Allah menjadikan perutnya Nabi Adam itu dari tanah liat India. Wa khalaqa yadahu wa rijlahu min ardil maghrib wal masyriq.
Sedangkan Allah menjadikan tangan dan kakinya Nabi Adam itu dari tanah sebelah timur dan tanah sebelah barat. Rahasianya apa? Kenapa Allah menjadikan kepalanya Nabi Adam itu dari tanah liat Ka'bah? Karena apapun masalahnya, kiblatnya tetap Ka'bah. Apapun yang menghantui pikiran kita, sepusing apapun kita itu mikir dunia kita, sesetres apapun pikiran kita, ketika dihimpit dengan permasalahan-permasalahan dunia, tapi ingat, kepala kita terbuat dari Ka'bah, maka tetaplah berada pada destinasi yang tepat, yaitu kiblat. Tetapkan iman kalian, tetapkan Islam kalian, sembah pada Allah yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmahnya. Yang kedua, kenapa Allah itu menjadikan dadanya Nabi Adam itu min aqtaril ardi, dijadikan dari kolektif tanah liat. Ambil sedikit, mungkin ada dari Kesesi, Banggi ambil sedikit, dari Bojong ada sedikit, dari sini ada sedikit, dikumpulkan oleh Allah, kemudian dijadikan tanah liat, dijadikan dadanya Nabi Adam. Hikmahnya apa? Sebagai anak turun Nabi Adam, dan semua yang hadir di sini semuanya keturunannya Nabi Adam, betul? Ada yang mengaku enggak, saya bukan. Semuanya keturunannya Nabi Adam. Kalau merasa keturunannya Nabi Adam, dadanya Nabi Adam dibuat oleh Allah dari tanah liat, kumpulan macam-macam tanah liat, mangkane dadi menungso kudu duwe ati sing legawa, iso nrimo perbedaan. Dodone teko macem-macem tanah liat, menungso dibuat dari tanah liat. Karakter tanah liat itu juga berbeda-beda. Ada tanah liat yang mungkin ditancepi tanaman tanpa disiram, tanpa dipupuk, tanaman bisa tumbuh subur. Manusia ada yang seperti itu, nggak usah pakai dibilangin macam-macam, dia langsung gerak, aktif ngajinya, aktif zikirnya. Ada yang seperti itu. Ada tanah liat, ditancapin tanaman, tapi butuh waktu, perlu disiram, perlu dipupuk. Ada manusia agar aktif majelis zikir dan taklim harus disamperin, harus dijemput, harus di WA, harus ditelepon, harus diingatkan. Ada apa enggak? Ada ya, pasti ya. Ada karakter tanah, ditancapin tanaman, enggak tumbuh-tumbuh, tapi harus digemburkan dulu tanahnya, harus dipacul dulu, harus digelukut dulu, dilupu dulu, dan lain sebagainya. Ada manusia itu agar aktif zikir, aktif taklim, aktif belajar, kudu dibentak karo kiai ini. Kowe gak teko rata dongakno, kowe gak teko majelis zikir awas titenono, rezekimu gak barokah, didendeni. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak yang seperti itu? Mugi-mugi nggak ada, nggih. Ada yang namanya tanah itu kalau dikasih tanaman nggak tumbuh-tumbuh, atose gak karuan. Manusia ada yang semacam itu, dibilangin ngeyel, dibilangin nggak percaya, dinasehatin nggak mau. Wonten apa mboten? Ada manusia dimanapun dia berada, ketika bersama dengan siapa saja selalu bikin onar, selalu bikin masalah. Mungkin dia terbuat dari tanah sengketa, macam-macam ini. Karena memang manusia itu terbuat dari tanah, karakternya itu kan juga macam-macam. Makanya sebagai manusia, dadanya Nabi Adam terbuat dari kolektivitas tanah liat. Kita harus bisa menerima perbedaan.
Tanah liat berbeda karakternya, manusia pasti juga berbeda watak watuk dan juga karakternya. Kalau ada manusia yang tidak bisa menerima perbedaan, dia mengatakan yang paling benar, pokoknya yang lain salah. Ini mungkin dadanya terbuat dari tanah galengan, sempit, nggak bisa menerima yang lain, kecil hatinya, nggak bisa menerima perbedaan. Alhamdulillah, di majelis ini kita diingatkan untuk kembali kepada khilqah kita, asal daripada karakter manusia yang berbeda-beda. Insya Allah majelis ini selalu membawa kedamaian, selalu membawa kesejahteraan. Ini berbeda pasti, tapi berpecah jangan. Ketika panjenengan tidak bisa menerima perbedaan, berarti potensi ada perpecahan. Tapi kalau panjenengan bisa menerima perbedaan, maka kesatuan akan terbangun dari perbedaan-perbedaan yang ada. Dan kesatuan yang dibangun dari perbedaan-perbedaan yang ada, ini pasti akan menciptakan persatuan dan kesatuan yang mampu mewujudkan hal-hal yang istimewa. Kalau cuma dua jenis kemudian menyatu, maka dia pasti akan menimbulkan sesuatu yang indah, tapi tidak seindah ketika dari berbagai macam golongan, berbagai macam aliran, berbagai macam pikiran dan pemikiran, berbagai macam profesi kumpul dalam satu majelis, bersatu dalam satu majelis, maka laksana dia seperti pelangi, berbeda-beda warnanya, tapi indah di mata, seperti majelis kita malam hari ini. Luar biasa. Jadi perlu berbangga. Kita berbeda-beda tapi satu. Kita perlu berbangga. Yang namanya pelangi kalau cuma dua warna enggak indah. Pelangi kok cuma satu warna, mungkin dia pelangi yang sedang mandul. Pelangi akan tampak lebih indah ketika banyak sekali warna-warna yang terjalin dalam satu rangkaian pelanginan indah. Dan itu ada di dalam majelis ini. Amin ya robbal alamin. Yang berikutnya, kenapa perutnya Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah India? Karena Masya Allah, kalau panjenengan ke India, berbagai makanan itu ada dan enak-enak di India. Roti canainya, kemudian syai atau teh tariknya, gulai kambingnya, enak-enak semuanya, luar biasa. Makanya ini nanti konsumsinya bagaimana, kita lihat saja. Konsumsinya ini nanti bagaimana. Kalau toh memang konsumsinya malam hari ini dibuat, diracik oleh anak turunnya Nabi Adam, pasti enak. Tapi kalau nggak enak, pasti bukan dibuat dari keturunannya Nabi Adam, diambil dari gendruwo mana gitu. Makanan yang ada di India itu Masya Allah enak-enak. Makanya perut manusia itu Masya Allah semuanya bisa masuk. Semuanya bisa masuk. Buah hadir. Makanan apa ini namanya? Pastel hadir. Ini apa namanya? Bintang hadir. Dodol hadir. Kopi masuk. Air mineral masuk, tambah teh juga masuk. Gulai ada di rumah juga masuk. Sate ada masuk. Semuanya masuk. Makanya perut kita ini terbuat dari tanah India. Semuanya biar bisa masuk. Kalau perut panjenengan hanya dibuat dari satu jenis tanah, dari satu daerah saja, maka itu
Ya cuman bisa menerima makanan daerah tersebut, semisal terbuat dari tanah Pekalongan, semisal. Khasnya Pekalongan itu makanan apa? Hah? Megono. Bisa-bisa selain megono nanti nggak masuk. Di mana-mana goleki megono terus. Pindah ke Kediri cari megono, pindah ke Bali cari megono, ke Jeddah megono, Madinah golek megono, Mekah golek sing dodolan megono. Kangelan uripmu. Makanya wetenge Nabi Adam itu terbuat dari tanah India agar kita bisa makan segala. Sapi saja herbivora, manusia nggak cuma seperti sapi. Harimau saja omnivora, betul ya? Karnivora. Manusia juga bisa makan daging, karena semuanya bisa masuk. Bahkan hebatnya lagi, jangan pun makanan, kayu glondongannya ya dilek karo menungso. Jangan pun kayu, aspal ya diuntal karo menungso. Luar biasa. Tepuk tangan untuk manusia. Ngono ya ditepuk tangani loh. Ya Allah, shollu ala Muhammad. Nah ini rahasia kenapa kita diciptakan dari tanah liat. Kemudian tangan dan kaki kita oleh Allah diciptakan dari tanah sebelah timur dan sebelah barat. Mana timur? Timur dan barat. Ini artinya bagaimana? Harrik yadak yakti garis kuka. Kalian ingin menguasai dunia, gerakkan tanganmu. Kamu harus berusaha. Dengan menggerakkan tanganmu, maka rizkimu pasti akan datang kepadamu. Sebagai anak turunnya Nabi Adam, ojo kelemar-kelemer. Harus bangkit dan berusaha. Harus siap bekerja. Harus siap berkreasi. Pengennya memeluk dunia, pengennya tangan ini menggenggam dunia, tapi dia malas-malasan, maka dia ibarat hanya memegang HP saja di tangannya, sudah merasa seakan memegang dunia. Anak turunnya Nabi Adam harus semangat dalam berusaha dan bekerja. Itulah hikmah kenapa tangannya Nabi Adam itu dibuat dari tanah sebelah timur dan tanah sebelah barat. Karena untuk menguasai dunia, gerakkanlah tanganmu, gerakkanlah kakimu. Intinya dari apa yang saya sampaikan, yang namanya perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Yang namanya perpecahan itu adalah sebuah musibah. Dengan perbedaan, jalinlah perbedaan-perbedaan yang ada menjadi satu rangkaian yang indah. Jangan sampai berpecah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk selalu berkasih sayang kepada makhluknya Allah. Bukankah di dalam kitab hadis dikatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berikanlah kasih sayangmu kepada makhluknya Allah. Man di situ artinya makhluknya Allah. Semua makhluknya Allah, kita harus punya rasa kasih sayang kepada mereka. Maka ketika kita berkasih sayang kepada makhluknya Allah semuanya, didasari dengan rasa kasih sayang, maka makhluknya Allah yang ada di langit akan memberikan kasih sayangnya kepada kalian semuanya. Saya teringat di dalam satu kitab namanya kitab Usfuriyah. Kecil, tipis, sesuai dengan arti nama kitab tersebut. Usfuriyah itu artinya manuk emprit. Kalau Pekalongan itu apa emprit? Sami manuk emprit. Makanya kitabnya itu Yesa Uprit. Tapi isinya seperti burung Garuda. Besar sekali hikmah yang terkandung di dalamnya. Pada hadis pertama dalam kitab tersebut dikatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berikanlah kasih sayangmu kepada makhluknya Allah yang ada di bumi, niscaya makhluknya Allah yang ada di langit akan memberikan kasih sayangnya
yang menceritakan tentang seorang waliyun min auliyaillah, seorang kekasihnya Allah, mimpi bertemu dengan Sayyidina Umar ibnul Khattab. Pada waktu itu Sayyidina Umar ibnul Khattab berada di surganya Allah dengan bersantai, berbahagia, gembira ria. Orang yang bermimpi bertemu dengan Sayyidina Umar bertanya, "Ya Umar, apa sih amalan yang besar, ibadah kamu yang paling dominan, yang menjadikan kamu masuk ke dalam surganya Allah?" Oleh Sayyidina Umar dijawab, "Ayo, kira-kira apa? Tebak-tebakan." Itu di dalam mimpi oleh Sayyidina Umar diajak untuk tebak-tebakan. "Jawabanmu apa?" Yang mimpi tadi itu langsung menjawab, "Kira-kira kamu masuk ke dalam surganya Allah dan amal yang paling besar itu adalah ibadah kamu. Apa itu? Sholatmu, bacaan Qur'anmu, puasamu." Apa kata Sayyidina Umar? "Salah." Apa ayo? "Paling karena sifat bijaksanamu dan keadilanmu ketika memimpin dunia." Dijawab oleh Sayyidina Umar, "Salah." Ayo apa lagi? "Paling karena sifat pemberanimu, syaja'ahmu. Bukankah engkau adalah singa padang pasir?" Sayyidina Umar itu terkenal sebagai singa padang pasir. Janganpun pasir, sampai setan pun juga takut kepada Sayyidina Umar. Ketika Rasulullah hijrah dari Makkah menuju ke Madinah, semuanya hijrah sembunyi-sembunyi, takut dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi tidak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar malah justru mengatakan, wong kafir Quraisy, sopo sing arep menghalangi saya untuk berhijrah, lewati pedang saya dulu." Ini Sayyidina Umar. Setan pun sampai kaget. "Lu, ono wong kendele koyok ngene, wanine koyok ngene." Takut setan kepada Sayyidina Umar. Tapi ini menjadi rahasia kita bersama. Sayyidina Umar ditakuti oleh setan, tapi pribadinya takut dengan istrinya. Iya, ini ada kisahnya. Sayyidina Umar suatu ketika di dalam rumahnya itu diomelin sama istrinya. Ada seorang masyarakat Madinah pada waktu itu juga diomelin sama istrinya. Kemudian setelah itu orang ini pengen curhat kepada Sayyidina Umar. "Sumpek rasane nang omah, aku pengen curhat nanggone presidenku, Sayyidina Umar." Ketika dia berada di depan rumahnya Sayyidina Umar, mau ngetuk pintu, dia dengar Sayyidina Umar juga diomelin sama istrinya. Akhirnya dia, udah kalau ceritanya begini, puter balik sajalah. Ternyata 11-12 antara saya dengan Sayyidina Umar. Saya tak pulang sajalah. Sayyidina Umar tiba-tiba membuka pintu dan dia dipanggil, "Wahai Kisanak, kenapa kau berpaling?" "Mboten, saya mau pulang saja." "Apa kamu mau ngomong apa kepada saya?" Enggak ada. "Bilang saja enggak apa-apa." "Begini Sayyidina Umar, saya ini tadi dimarahi sama istri saya. Terus saya sumpek, saya pengen curhat kepada panjenengan. Tapi saya mau ngetok pintu, jenengan juga sama. Nasibnya seperti saya, juga diomelin sama istri. Berarti kita sama. Gimana kalau kita curhat sama-sama semacam ini?" Apa kata Sayyidina Umar? "Gus, jangan rame-rame. Istri saya itu yang mendidik anak saya, dia yang memandikan anak saya, dia yang ngomong anak saya, dia itu yang menyiapkan saya makanan, bahkan dia itu yang mendoakan saya. Itu istri saya. Makanya sudahlah, kalau dimarahi istri diem saja.
karena jasa istri luar biasa untuk saya, jasa istri luar biasa untuk keluarga. Lu barokah, barokah takut dengan istri, sampai setan pun takut. Makanya bapak-bapak, sampean kalau pengen ditakuti setan, takutlah dengan istri kalian. Ibu-ibu kalau pengen punya suami yang ditakuti oleh setan, cerewetlah dan galaklah kepada suami-suami kalian. Insya Allah suami kalian diberikan satu karomah yang luar biasa. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Sampai Sayyidina Umar ibn al-Khattab itu pernah didatangi oleh 3 orang dari kerajaan Romawi, pasukan. Dan dia akan melihat bagaimana sih sosok singa padang pasir. Pada waktu itu 3 orang ini masuk ke dalam Madinah. Tengok-tengok Madinah kok nggak seperti Romawi. Bangunan tinggi-tinggi di Romawi. Madinah seperti ini saja. Terus mana istananya singa padang pasir? Khalifah, presidennya umat Islam seluruh dunia. Mana kerajaannya? Tanya kepada masyarakat Madinah. Di sana itu kerajaannya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Setelah di sana ketemu kerajaannya Sayyidina Umar, apa? Masjid yang tidak ada atapnya atau beratapkan dengan pelapah korma. Di situ dia melihat seorang raja besar singa padang pasir sedang tidur di masjid, bantalnya tumpukan pasir. Ya Allah, ini beda sekali dengan raja Romawi. Bagaimana singgasananya berlapiskan emas, kemudian istananya tinggi-tinggi, mewah. Tapi ini presiden umat Islam sangat sederhana sekali, bahkan tidak ada pengawalan. Akhirnya ketiga orang ini bagi tugas, yuk kita bunuh saja. Kita bunuh saja. Yang satu siap menghunus pedang, yang 2 berjaga di pintu masjid. Ketika pedang itu akan ditancapkan kepada Sayyidina Umar, keluar dari balik badannya Sayyidina Umar singa. Lari tunggang langgang pasukan-pasukan Romawi. Ketakutan, padahal Sayyidina Umar tidur. Itu dijaga oleh Allah. Ini barokahnya, termasuk barokahnya takut dengan istri. Insya Allah selalu dijaga singa. Karena panjenengan sudah takut dengan sesuatu yang lebih galak daripada singa. Ya Allah. Ini Sayyidina Umar. Dalam satu kisah, Sayyidina Umar kemudian mengatakan, aku masuk ke dalam surganya Allah bukan karena sholat-sholatku, bukan karena puasa-puasaku, keadilan dan juga kebijaksanaanku atau sifat pemberaniku. Aku masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena suatu ketika aku berjalan di jalan-jalan Madinah, aku melihat ada seorang anak kecil, dia mempermainkan manuk emprit. Manuk emprit dibanting, dibolak-balik, dilempar-lempar. Aku merasa kasihan kepada manuk emprit tersebut. Kemudian anak kecil itu aku datangi. Hei anak kecil, iku manuke sapa? Niki manuk kula. Boleh enggak manukmu buat saya? Enggak boleh. Jenengan kan mungkin punya manuk sendiri. Kalau yang seperti ini bukan redaksi kitab, tapi ini adalah editan dari saya sendiri. Akhirnya oleh Sayyidina Umar, burung tersebut dibeli. Oleh Sayyidina Umar kemudian diterapi, dimasaj, dipijet, disepa. Akhirnya seger. Setelah burung itu seger, barokah sepa, burung itu kemudian dilepaskan oleh Sayyidina Umar. Ketika burung itu terbang,
Ternyata si burung ini berdoa kepada Allah. Ya Allah, Umar telah memberikan kasih sayangnya kepadaku, ya Allah. Berikanlah rahmatmu kepada Sayyidina Umar. Ternyata ini amalan yang paling besar yang menjadikan Sayyidina Umar masuk ke dalam surganya Allah. Maka dari itu, wala tahqiranna syai'an minal amal as-salih. Jangan sekali-kali menganggap remeh perkara kecil yang itu adalah amal soleh. Jangan sekali-kali menghinakan satu amal soleh, satu kebaikan yang panjenengan lakukan, itu bisa berpotensi menjadi pahala yang besar. Jenengan jangan terus kemudian menunda-nunda untuk melakukan amal soleh. Mau nyumbang pondok, punya duit 10.000, malu. Nanti aja kalau dapat 1 juta. Suwi. Ngenteni nih suwi. Selama ada sesuatu yang perlu untuk kita lakukan, lakukan, dan itu amal soleh. Nyumbang pondok, semen sak-sak, duwene semen sak-sak, rapopo, ora usah isin, sing penting ikhlas. Saya doakan yang nyumbang semen sak-sak, insya Allah dibangunkan istana oleh Allah kelak nanti di akhirat, gedine sak-sak semen. Kok guyu? Saya doakan yang nyumbang 1 potong bata merah kelak nanti di akhirat dibangunkan istana oleh Allah, gedine sak. Ini saya serius. Seriusnya bagaimana? Perkara kecil di dunia kalau diakhiratkan jadi besar atau tetap kecil? Besar. 1 hari di dunia bisa jadi 1000 tahun di akhirat. Perkara kecil di dunia bisa jadi besar kelak nanti di akhirat. Sehingga batu bata kecil di dunia kalau panjenengan nisbatkan di akhirat besar jadinya. Semen sak-sak kecil, tapi kalau didasari dengan ikhlas maka akan memberikan konsekuensi istana besar kelak nanti di akhirat. Makanya duwene apa sing penting ikhlas. Tapi saya bilang semacam ini, ngono ya ngono, tapi ya aja ngono. Alah, sing penting ikhlas, boto siji, semen sak-sak. Ngono ya ngono, tapi ya aja ngono. Luwih apik semen sak truk ikhlas daripada semen sak ikhlas. Jenengan milih putih. Ya Allah. Jadi pada dasarnya itu adalah keikhlasan. Kecil jangan ditunda. Yang penting didasari dengan ikhlas. Ini tadi rahmatan lil alamin. Rahmat ini adalah prinsip dalam agama Islam. Mugi-mugi kemawon nggih kita sedaya pinaringan guyub rukun, kumpul bareng donya akhirate tetep kumpul, lenggah sareng kalih Kanjeng Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Pun nggih niki wau sampun jam 4:30. Alhamdulillah, mugi-mugi wonten manfaate, wonten maslahate, wonten barokahe. Kula nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah. Sing donga sinten? Sareng-sareng kita ndonga mugi-mugi majelis menika dados majelis ingkang mubarak, majelis ingkang dipun ridhoi dening Allah. Ya Allah, jenengan dadosaken sinten kemawon ya Rabb ingkang hadir wonten ing majelis menika dados hambanipun panjenengan ingkang sholihin, ingkang sholihat. Jenengan paringi amal ingkang soleh, amal ingkang dados keistiqomahan lelakon saben dinanipun. Allahumma ya Rabb, jenengan paringi gampil sedaya urusanipun, urusan donyane, urusan akhirate. Jenengan paringi jembar dadanipun, panjenengan paringi jembar rezekinipun ya Allah. Panjenengan paringi rizki ingkang melimpah, rizqan wasi'an halalan thayyiban zahiran
wa batina. Ya Rob, keluarganipun panjenengan dadosaken keluargi ingkang sakinah, mawaddah, warahmah, wal barakah. Tedak turunipun ya Rob, panjenengan dadosaken tedak turun ingkang solihin, salihat. Panjenengan dadosaken tedak turunipun ya Allah, tedak turun ingkang minal ulama al-amilina bi ilmihim, minal ulama ar-rasyidin. Ya Rob, ij'al hadzal ma'had ma'hadam mubaraka, ma'hadam mardiyah, waj'al ahlahu ya Rabb min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlil tuqa wa min ahlil Quran wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma qawwi hadzal ma'had, Allahumma sallim hadzal ma'had, Allahumma sabbit hadzal ma'had, Allahumma istaqim ya Rabb hadzal ma'had istiqamatan mubarakatan ila yaumil qiyamah. Allahumma ya Rabb zayyin hadzal ma'had bi qiraatil Qur'an, zayyin hadzal ma'had bil ulumin nafi', zayyin hadzal ma'had bis salihin was salihat, zayyin hadzal ma'had ya Rabb bi majalisidz dzikri wa majalisit ta'lim. Allahumma ya Rabb ij'al jam'ana hadha jam'an mardiyah, jam'an mubaraka, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman marhuma. Hadha du'auna kama amartana, istajib lana du'aana kama istajabta du'a sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.